أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah Rasul bilang sama Mu'adz, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu Rasul bilang apa lagi ke Mu'adz? Apa tadi nasihatnya? Dimanapun kamu berada. Nih lihat nih, Rasul nih punya satu mukjizat namanya jawami'ul kalim. Kalimatnya sedikit-sedikit, cuma maknanya besar-besar. Tuh lihat, kalimat ittaqillah kepada Mu'adz aja kita bisa bahas. Dan perkataan Rasul, haitsu ma kunta pun ada faedahnya. Ada hikmahnya dari perkataan-perkataan Rasul SAW. Dan ini perbedaan yang sangat signifikan antara salaf dan khalaf. Orang dulu sama orang sekarang. Ya, orang dulu kalimatnya sedikit namun maknanya padat. Maknanya banyak, hikmahnya banyak. Orang sekarang tweetnya udah 1000, 2000, 3000, 11.000 tuh tweet. Nggak ada manfaatnya. Ya, paling menjelaskan 2 atau 3 hikmah aja lama luar biasa. Ya, tapi Rasul SAW tuh punya mukjizat tersendiri untuk itu. Rasul punya jawami'ul kalim, ya. Kalimat-kalimat yang sedikit namun bisa mempunyai hikmah yang sangat banyak. Haitsu ma kunta, Mu'adz bertakwanya tuh dimanapun kita berada. Jadi kita tuh bertakwa kepada Allah, ya. Kita beramal, kita meninggalkan maksiat, kita takut kepada Allah. Gak cuma di sini lagi ngaji, enggak. Cuma di luar juga kita juga mesti bertakwa kepada Allah. Di rumah kita juga bertakwa kepada Allah. Di jalanan juga kita bertakwa kepada Allah. Di kamar juga kita bertakwa kepada Allah. Dimanapun kita berada, wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan Rasul kepada Mu'adz. Dan Mu'adz kala itu lagi mau safar ke Yaman. Mu'adz itu orang Madinah mau safar ke Yaman. Di Yaman nih, jarang orang kenal Mu'adz. Apalagi di jalanan. Kalau udah keadaannya kayak gitu tuh, di jalanan sendirian. Di Yaman gak ada yang kenal. Itu biasanya sebab-sebab, ya, atau dorongan-dorongan untuk bermaksiat itu lebih besar. Karena nggak ada orang yang kita kenal. Malu kita jadi tipis. Siapa yang mau ngelarang sih, orang nggak ada yang nggak kenal ini, ya. Kita lagi jalan kemana, kita sendirian, mau ngapain kek? Nggak ada yang negor lah, orang nggak ada yang kenal. Nah, keadaan itulah Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, ittaqillah haitsu ma kunta. Mu'adz, takwanya nggak cuma di Madinah, di jalan bertakwa, di Madinah, di Yaman bertakwa, dimanapun kamu berada wajib kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwatah, para ulama mengatakan bahwa ketakwaan atau menjaga ketakwaan paling sulit itu kapan? Lagi sendirian. Itu paling susah. Kalau nggak percaya, tes. Apa udah pada ngetes? Lulus apa nggak lulus? Susah. Ini bertakwa saat sendirian itu mahal di hadapan Allah. Makanya kalau kita lihat ikhwata, hadis yang Rasulullah SAW bilang, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi nanti di hari kiamat. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah seorang pemuda diajak berzina oleh seorang wanita, ya, yang cantik lagi kaya, namun pemuda ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Lihat, lagi sendirian, gak ada yang lain, pintu semua dikunci, dengan perempuan dalam keadaan muda-muda, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bertakwa kepada Allah. Kita gimana kayaknya? Gimana ya kawan? Kalau kita mempunyai posisi yang sama dengan posisi orang yang disebut Rasulullah, kita pasti ingat cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan Nabi Yusuf kan ganteng banget, ya. Ente digabungin juga kalah ganteng sama Nabi Yusuf, kalah. Ini separohnya laki-laki kegantengan itu diambil buat Nabi Yusuf alaihissalam. Itu waktu kan istri, ya kata kasar istri majikannya lah. Itu istri menteri itu. Ya, namanya istri menteri itu mampu untuk beli make up, mempercantik diri itu mampu. Ini istrinya nggak jelek, cantik. Cuma gara-gara Yusuf itu selalu lewat depan dia, jadi pembantunya dia, ya, akhirnya dia juga tergoda dengan Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf kala itu waktu itu masih sangat muda, ya. Diriwayatkan bahwa Yusuf itu masih 17 tahun. Ya, anak muda dengan wanita dalam keadaan semua pintu itu dikunci, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Tapi apa kata Yusuf? Ma'adzallah
Aku berlindung kepada Allah. Lihat. Terus ngapain? Abis Yusuf berlindung ngapain, ikhwan? Fastabaqal bab, kabur. Tuh. Ini kabur kagak, ta'awudz kagak. Ada harim diliatin aja ceweknya ya. Bubar, takwa bubar, hancur lebur. Ya, emang gitu. Manusia tuh dia mesti kabur dari maksiat. Gak boleh dia tongkrongin, dia bilang udah aneh, kalau aneh kuat Ustaz. Lihat akhwat aneh biasa. Gak normal. Gak normal kalau biasa. Ya. Anak biasa Ustaz kalau berdua ngobrol gitu gak ada masalah Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini ada yang salah ini. Yusuf kabur ikhwatah. Kabur dalam keadaan yang sangat sulit sekali itu. Coba bayangin orang sekarang mendapatkan posisi yang sama dengan Yusuf alaihissalam. Depan dia wanita yang sangat cantik. Semua pintu gak ada yang lihat. Ya semua pintu dikunci dan semua orang gak ada yang lihat. Tinggal dia sama perempuan itu. Dan perempuannya udah mau. Gak perlu dipaksa, udah mau. Ini detik-detik sangat membahayakan untuk iman seseorang. Tapi Yusuf alaihissalam tuh kabur. Kabur-kaburnya. Sampai disobek bajunya sama perempuan itu. Lihat tuh, ya. Ini luar biasa keimanan Yusuf alaihissalam, ya. Yang kala itu masih muda dan mungkin aja ini yang ikhwan ataupun yang akhwat nggak mendapatkan posisi yang sama dengan Yusuf alaihissalam. Yani ada lawan jenisnya di depan dalam keadaan semuanya ditutup, nggak ada yang tahu kalau dia melakukan apapun. Mungkin nggak. Cuma dari sini aja udah kelihatan ikhwatah. Gak usah sama perempuannya, sama handphone aja gimana? Gimana pada saat kita berduaan dengan handphone kita dalam keadaan sendirian di rumah, sendirian di kamar? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buka? Itu ketakwaan kepada Allah. Ini yang benar-benar bisa dilihat ketakwaan seseorang pada saat dia sendiri. Gak ada orang yang lihat, gak ada orang yang tahu. Di situ ketakwaan dia. Makanya Al-Imam Syatibi rahimahullah beliau mengatakan bahwa nanti kita semua ini gak ada tanpa terkecuali kita akan mengalami sebuah malam di mana kita akan sendirian dan itu di kuburan kita. Kita mau tahu gimana kira-kira keadaan kita di kuburan nanti, di malam-malam pertama di kuburan nanti, lihatlah pada saat kita sendiri di dunia. Kalau kita bertakwa kepada Allah di dunia, maka di kuburan nanti itulah yang akan kita dapatkan. Balasan itulah yang kita dapatkan. Namun pada saat kita nggak mampu bertakwa kepada Allah, pada saat kita sendirian, itu juga yang akan kita dapatkan di kuburan nanti. Kita sama-sama sendiri ya ikhwatah. Sama-sama sendiri. Kalau di rumah sendiri ngapain? Di kuburan itu tinggal tunggu balasannya. Na'udzubillah. Maka butuh ketakwaan dimanapun kita berada. Kita mesti takut sama Allah itu dimanapun kita berada. Ikhwatah, para salaf mengatakan kita mesti punya iman betul-betul tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat. Jadi apapun yang kita ucapkan, hatta yang berbicara itu lubuk hati kita yang terdalam Allah tahu. Dimanapun kita Allah basir, maha melihat. Dimanapun kita. Makanya ada sebuah cerita bahwa guru ini memerintahkan setiap murid-muridnya itu untuk menyembelih seekor ayam di tempat di mana nggak ada yang lihat. Akhirnya semua muridnya itu bubar cari tempat di mana nggak ada yang lihat. Waktunya kembali, semua murid kembali dalam keadaan telah menyembelih ayam tersebut, kecuali satu murid aja, dia nggak nyembelih ayamnya. Begitu ditanya sama gurunya, kenapa? Kok kamu nggak bisa mendapatkan tempat yang nggak dilihat sama siapa-siapa, sedangkan teman-teman kamu bisa? Dia mengatakan apa? Pada saat saya pergi ke sudut yang sana, ke sudut yang sini, saya tidak mendapatkan tempat yang tidak dilihat siapa-siapa. Karena setiap saya berada di sebuah tempat, saya yakin pasti Allah melihat saya. Lihat, subhanallah. Ini keimanan azim, keimanan luar biasa, sangat luar biasa ikhwatah. Ada sebuah cerita dari seorang salaf. Dia ini pindah ke sebuah kampung dan dia terkenal orang yang sangat soleh banget. Ikhwan ini nih, si laki ini nih soleh banget, ya. Nah, kesolehannya itu terkenal, ya. Dan sepertinya orangnya juga tampan, keren. Sampai akhirnya di waktu di mana tuh, gimana kita bilangnya, ya cewek-cewek kompleks itulah. Ya, cewek-cewek kompleks itu tuh udah mulai, nih kayak ini cowok udah soleh, ganteng lagi, ya. Mulailah ada beberapa perempuan-perempuan itu yang dirasuki oleh syaitan, ya. Salah satunya ada yang datang kepada laki-laki tersebut dan laki-laki ini belum nikah, masih muda, ya, masih muda, belum nikah, tapi solehnya luar biasa. Dia tinggal sendiri di rumahnya.
ternyata di malam hari itu ada yang ketok pintu rumahnya. Malam-malam nih, ya, itu ada yang ketok pintu rumahnya. Itu dia nggak bukain pintunya, ya, dia nggak bukain pintunya, tapi terus diketok. Dia udah takut nih, ini siapa nih ketok malam-malam, ya. Akhirnya dia cobalah buka pintunya. Ternyata yang dia dapatkan apa? Kalau kita bahasa kita ya, anak kepala desa, gadis, perempuan datang malam-malam ketok pintu rumah orang soleh ini. Apa yang dilakukan orang soleh itu? Dia tutup lagi pintunya. Dia takut, ya. Ini nggak tanggung-tanggung, yang datang nih anak kepala desanya nih, udah cantik, masih muda, ini udah ya banyak untungnya lah, ya. Tapi akhirnya apa ikhwatah? Dan ini luar biasanya, dia sholat. Anak muda ini sholat. Pada saat dia sholat 2 rakaat, dalam keadaan tuh perempuan ngetok-ngetok terus, minta dibukain pintunya, minta masuk. Malam-malam gak ada yang lihat. Akhirnya si salaf ini, si orang soleh ini, itu begitu salam untuk 2 rakaat yang pertamanya, dia nyalain apinya, dia nyalain lilinnya lah. Terus jarinya ditaruh di atasnya. Terus dia bilang, ya yadi, hal tastati'ina ala nari sabra, wahai jari-jariku atau tanganku, sanggupkah kamu menahan panasnya api? Ternyata tangannya gak kuat panasan. Akhirnya dia gak dibukain dan dia sholat lagi. Sholat 2 rakaat lagi, perempuannya masih kayak gitu. Dia taruh lagi jarinya, dia taruh lagi tangannya, terus mengatakan, ya yadi, hal tastati'ina ala nari sabra, wahai tanganku, sanggup gak kamu sama api ini, sanggup apa tidak? Kalau kira-kira kamu gak kepanasan, saya buka tuh pintu. Cuma kalau tangan ini kepanasan, saya gak bakal mau buka. Karena api neraka lebih panas daripada api ini. Lihat. Gimana cara dia ngejaga ketakwaan tuh luar biasa. Sampai akhirnya dia sholat 8 rakaat. Perempuannya istiqomah depan rumah. Luar biasa. Gimana ya kawan? Sanggup istiqomah, sampai seistiqomah ini? Itu luar biasa. Cara para salaf menjaga ketakwaannya azim. Bisa dia nyalain apinya, terus dia taruh tangannya, agar rasa takut tuh muncul, rasa takut kepada api neraka tuh muncul. Ini api ginian aja nggak kuat kita nih, gimana api neraka? Yakni kalau saya buka, zina terjadi, api neraka yang jadi janjinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jadi pikiran dia. Sampai akhirnya dia nggak bukain dan perempuannya itu pergi. Perempuannya pergi. Beberapa waktu kemudian ya khotah, ini kepala desa ini lagi biasa jalan-jalan, terus dia akhirnya mendapatkan kabar ada seorang pemuda saleh di tempatnya, di kampungnya, kerjanya bagus dan lain sebagainya. Akhirnya kepala desa ini samperin, ya, kepala desa ini samperin dan kepala desa bilang apa? Mau nikah apa enggak? Kata laki-laki ini mau nikah. Ya udah nikah sama anak saya, lihat. Jadi happy ending. Si saleh ini, dia tuh mau perempuan itu, cuma di malam itu dia nggak berani, sama sekali nggak berani. Dan ternyata ya ikhwatah, kepala desa itu menikahkan orang saleh ini dengan wanita itu yang pernah datang dia malam-malam. Lihat ya, orang kalau meninggalkan sebuah keharaman karena Allah, Allah ganti. Hal itu datang lagi dalam keadaan halal. Dalam keadaan halal diganti sama Allah. Makanya antum juga gitu ikhwan. Sama akhwat tunggu halal. Akhwat sama ikhwan tunggu halal. Kalau kita sabar dengan yang haram, itu diganti dalam keadaan halal oleh Allah. Makanya mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada rasa takut, dosa numpuk. Ya, gimana kita ingin mendapatkan sesuatu yang pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dosa-dosa kita numpuk. Na'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم